Oke, sudah siap. Boleh tes-tes dulu. Persiapan ya? Ya, boleh. Oke, ini dimulai ya. Bentar. Mau di record dulu nggak? Baru aku pencet persiapannya 5 menit. Egi sekalian record di ini juga Kak, di PS lagi Kak. Takutnya nggak ke record nanti. Ini udah di Eh, record. di sini udah di record, Oke, tapi Egi record ulang juga di laptop. oke. Kalau gitu aku mulai ya. Baik, di sini saya sudah share screen. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah terlihat di layar, Talita. Baik. Apakah slide-nya sudah berjalan dengan lancar? Sudah berjalan dengan lancar, Talita. Ya, terima kasih. Halo Egi, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas, Talita. Oh, halo Una, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo Egi, suaranya sudah terdengar dengan jelas. Halo Talita, bagaimana dengan suara saya? Apakah terdengar dengan jelas? Halo Una, suaranya sudah terdengar dengan jelas. Baik, persiapan presentasi sudah selesai. Presentasi siap dimulai. Baik, terima kasih banyak. Presentasi akan saya mulai ketika saudara mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu Dewan Juri yang kami hormati, rasanya sedikit kurang jika kami tidak mengulangi presentasi kami dengan suatu kata-kata terlebih dahulu. Charles Darwin pernah berkata, di masa depan yang akan bertahan bukanlah mereka yang terkuat, tetapi mereka yang dapat beradaptasi dengan teknologi. Seperti yang disampaikan oleh Charles Darwin, di masa depan itu ditentukan oleh kemampuan beradaptasi. Dalam konteks global saat ini, tantangan terbesar tersebut hadir pada sektor energi. Next. Di mana ketergantungan energi itu bergantung pada fosil sebesar 62,5%, nuklir 12,5%, dan renewable energy yang hanya sebesar 25%. Tentunya hal tersebut menjadi faktor pendorong Indonesia dalam menetapkan target net zero emission dan merealisasikan transisi menuju penggunaan energi bersih dan rendah karbon sebagai ketahanan energi nasional. Next. Di lain sisi, sayangnya masih terdapat 63 kabupaten tertinggal yang belum mendapatkan akses listrik secara optimal. Di mana hal tersebut terjadi karena adanya keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis mereka yang sulit untuk dijangkau, serta hal tersebut dapat memberikan akibat di mana memperlambat pembangunan sosial dan ekonomi, berkontribusi dalam tingkat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan. Next. Melihat tantangan tersebut, Indonesia membutuhkan sumber energi yang bersih, berkelanjutan, dan mampu menjangkau daerah yang tertinggal. Salah satu solusi utama dalam transisi energi tersebut adalah tenaga surya, di mana tenaga surya ini menjadi penggerak utama transisi. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga surya memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama di Indonesia yang berada di wilayah tropis dengan paparan sinar matahari sepanjang tahun. Next. Namun, meskipun kita memiliki matahari yang melimpah, daerah 3T itu tetap gelap karena infrastruktur darat yang sulit untuk menembus geografi Indonesia, dan juga di mana struktur pembangkit listrik nasional ini masih didominasi oleh batu bara, gas, dan juga generator diesel. Sedangkan renewable energy yang hanya sebesar 15,06%. Karena itulah hal ini menjadi topik yang perlu diperhatikan, karena jika di mana permintaan energi listrik semakin tinggi, tetapi sumber dari tenaga listrik masih menggunakan batu bara dan juga gas, tentunya hal tersebut akan memperlambat target NNZ. Next. Maka dari itu, Indonesia perlu memiliki solusi pembangkit listrik yang terbarukan, berkelanjutan, dan dapat menjangkau daerah yang tertinggal. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan tim kami yang dibimbing oleh Prof. Dr. Renan Muhammadur Huda, Egy Ratiansyah selaku Ketua Tim, saya Aunatul Uzma selaku anggota tim, Talita Zalfa selaku anggota tim, dan Khairun Hisan selaku anggota tim. Next, izinkan kami untuk memperkenalkan solusi gagasan yang dapat kami ajukan.
Floating Stratosphere Energy Platform, infrastruktur energi stratosfer berbasis surya sebagai pendukung ketahanan energi nasional menuju nol emisi. Diharapkan Floating Stratosphere Energy Platform ini dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional serta menurunkan kesenjangan akses listrik yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil dan dampaknya terhadap pencapaian net zero emission 2060. Lalu, kami mengkaji keterbatasan energi terbarukan konvensional, khususnya akibat kendala geografis, cuaca, dan infrastruktur yang menyebabkan distribusi listrik itu belum merata. Selanjutnya, penelitian ini merumuskan konsep floating stratospheric energy platform, di mana sebagai solusi energi alternatif yang stabil, tahan dan minim ketergantungan cuaca. Terakhir, kami menilai potensi floating stratospheric energy platform dalam memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus mempercepat pencapaian target net zero emission 2060. Warna yang kami harapkan dari penelitian ini adalah artikel ilmiah dan juga poster. Gagasan ini kami rancang bukan tanpa alasan, tetapi berangkat dari permasalahan nyata yang masih dihadapi sistem energi Indonesia. Yang pertama, hingga saat ini, Indonesia itu masih bergantung pada energi fosil seperti batu bara, gas, dan diesel yang membuat upaya pencapaian target net zero emission 2060 itu hambat. Nah, jika pola ini terus berlanjut, maka transisi menuju energi bersih akan semakin tertinggal. Kedua, meskipun rasio elektrifikasi nasional sudah tinggi, pemerataan kualitas listrik itu masih menjadi persoalan serius. Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar itu masih mengalami pasokan listrik yang tidak stabil, terutama akibat keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Ketiga, energi terbarukan konvensional seperti PLTS darat itu belum sepenuhnya menjadi solusi. Ketergantungan pada cuaca, tutupan awan, dan ketersediaan lahan itu membuat energi yang dihasilkan belum konsisten, khususnya untuk wilayah kepulauan dan daerah rawan bencana. Dan yang terakhir, sistem kelistrikan berbasis darat itu rentan menghadapi bencana alam. Pada kondisi darurat saat listrik sangat amat dibutuhkan, sistem yang ada seringkali tidak dapat berfungsi secara optimal. Sehingga dari permasalahan inilah muncul kebutuhan akan infrastruktur energi yang tidak hanya bersih, tapi juga stabil, fleksibel, dan siap menghadapi kondisi ekstrim. Gagasan yang sosial yang pernah ditawarkan berupa sistem energi konvensional berbasis darat seperti PLTS. Nah, meskipun PLTS itu ramah lingkungan, sistem ini masih bergantung pada kondisi cuaca, infrastruktur fisik, serta rentan terganggu ketika terjadi bencana dan gangguan jaringan. Nah, di sini kami menawarkan solusi yang berbeda, yaitu floating stratospheric energy platform, di mana floating stratospheric energy platform merupakan infrastruktur energi berbasis stratosfer yang memanfaatkan radiasi matahari dengan intensitas yang lebih stabil. Dengan desain yang fleksibel dan modular, floating stratospheric energy platform ini mampu beradaptasi terhadap kebutuhan wilayah serta tetap berfungsi saat kondisi darurat. Oleh karena itu, floating stratospheric energy platform merupakan solusi pelengkap sistem energi existing, khususnya untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Nah, slide ini menampilkan desain konseptual dari Floating Stratosphere Energy Platform yang berbasis airship yang beroperasi pada ketinggian stratosfer. Nah, pada bagian atas terdapat panel surya yang berfungsi untuk menangkap radiasi matahari secara optimal. Lalu, ada juga energi listrik yang dihasilkan kemudian dikelola dan disimpan pada sistem baterai yang berperan sebagai penyimpan suplai energi saat kondisi cuaca kurang optimal atau malam hari. Nah, untuk menjaga posisi dan stabilitas platform, Floating Stratosphere Energy Platform ini dilengkapi dengan propeller yang memungkinkan manuver terbatas serta penguncian posisi agar transmisi energi tetap berpresisi. Nah, gaya angkat utama diperoleh dari penyimpanan gas ringan seperti helium yang memungkinkan airship melayang dalam jangka waktu yang panjang dengan konsumsi energi yang minimum. Nah, untuk selanjutnya, energi yang telah dikelola akan disalurkan ke bumi melalui microwave transmitter. Nah, dengan desain ini, Floating Stratosphere Energy Platform ini tidak hanya berfungsi untuk sebagai pembangkit energi bersih saja, tetapi juga sebagai solusi inovatif untuk menjangkau wilayah terpencil dan mendukung ketahanan energi nasional. Next. Nah, untuk slide ini menjelaskan tentang mekanisme kerja Floating Stratosphere Energy Platform secara bertahap. Pertama, panel surya menangkap radiasi matahari dengan intensitas yang tinggi karena
eh, karena beroperasi pada ketinggian stratosfer sehingga penghasilan energinya itu tidak terhalang oleh awan maupun polusi. Yang kedua, energi listrik yang dihasilkan kemudian dikelola dan disimpan dalam sistem baterai, serta kemudian dikonversikan menjadi gelombang mikro melalui sistem transmisi energi. Lalu, yang keempat, yang ketiga, energi tersebut dipancarkan secara terfokus ke bumi, ke permukaan bumi, menggunakan teknologi microwave power transmission dengan arah dan intensitas yang dikendalikan secara presisi. Lalu yang keempat, rektena berfungsi untuk menerima gelombang mikro dan mengkonversinya kembali menjadi energi listrik yang aman dan siap digunakan. Lalu ada yang terakhir, energi listrik yang telah dikonversikan kemudian didistribusikan melalui sistem mikrogrid lokal, khususnya untuk wilayah 3T dan kondisi darurat bencana. Next. Nah, untuk langkah-langkah strategis dan timeline, kami bagi menjadi 5 tahap. Pada tahun 2025 sampai 2027, perencanaan dan studi awal dilakukan, lalu pada 2027 sampai 2033, dilakukan pengembangan desain dan infrastruktur pendukung energinya. Lalu pada 2033 sampai 2040, dilakukanlah implementasi cara bertahap untuk dapat beroperasi secara optimal. Lalu pada 2040 sampai 2046 dilakukanlah penguatan operasional dan integritas. Lalu pada 2046 sampai 2050 dilakukanlah evaluasi jangka panjang dan kontribusi nyata menuju net zero emisi. Next. Untuk keberhasilan implementasi floating stratosfer energy platform melalui kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari regulator sebagai penyusun kebijakan atau regulasi resmi terkait energi, ruang udara, dan keselamatan. Lalu ada pengawas, fokus untuk pengawasan teknis dan keselamatan, dan kepatuhan operasional. Lalu ada promotor, fokus pada pendorong implementasi dan pembiayaan. Lalu ada kolaborator, fokus pada riset dan pengembangan teknologi. Lalu ada penggerak, fokus pada pelaksanaan lapangan dan penerimaan manfaat langsung. Next. Nah, melalui floating stratosfer energy platform ini, kami menghadirkan sebuah gagasan energi terbarukan yang memanfaatkan keunggulan stratosfer untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses oleh sistem konvensional. Kami berharap floating stratosfer energi ini dapat menjadi kontribusi awal dalam mendukung ketahanan energi nasional serta pemerataan akses listrik yang berkelanjutan di Indonesia. Demikian pemaparan gagasan kami. Terima kasih atas perhatiannya Bapak atau Ibu Dewan Juri. Floating Stratosfer Energy Platform, dari ketinggian untuk yang membutuhkan, wujudkan Indonesia yang berkelanjutan.